Patofisiologi obat sistem pencernaan. Patofisiologi obat sistem pencernaan adalah studi tentang bagaimana obat-obatan bekerja pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati kondisi sistem pencernaan bekerja dengan berbagai cara, termasuk yang pertama, mengurangi produksi asam lambung. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati kondisi seperti tukak lambung dan reflux gastroesofagal atau GERD. Yang kedua, mengurangi peradangan. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati kondisi seperti kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Yang ketiga, meningkatkan motilitas usus. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati kondisi seperti sembelit dan diare, meningkatkan penyerapan nutrisi. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati kondisi seperti intoleransi laktosa dan penyakit keliak. Obat-obatan yang mengurangi produksi asam lambung bekerja dengan berbagai cara, termasuk yang pertama, menghambat sekresi asam lambung. Obat-obatan ini bekerja dengan memblokir reseptor histamin H2 atau reseptor pompa proton atau PPI. Yang kedua, mengurangi produksi gastrin. Obat-obatan ini bekerja dengan memblokir reseptor gastrin. Obat-obatan yang mengurangi peradangan bekerja dengan berbagai cara, termasuk yang pertama, menghambat produksi sitokin proinflamasi. Obat-obatan ini bekerja dengan memblokir reseptor sitokin proinflamasi. Yang kedua, mengurangi produksi prostaglandin. Obat-obatan ini bekerja dengan menghambat enzim dihidrogenase atau COX. Obat-obatan yang meningkatkan motilitas usus bekerja dengan berbagai cara, termasuk yang pertama, mengaktifkan reseptor serotonin L5HT4. Obat-obatan ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas otot polos usus. Yang kedua, mengurangi aktivitas reseptor dopamin D2. Obat-obatan ini bekerja dengan mengurangi aktivitas otot polos usus. Obat-obatan yang meningkatkan penyerapan nutrisi bekerja dengan berbagai cara, termasuk yang pertama, meningkatkan produksi enzim pencernaan. Obat-obatan ini bekerja dengan meningkatkan produksi enzim pencernaan seperti laktase dan protease. Yang kedua, meningkatkan permeabilitas usus. Obat-obatan ini bekerja dengan meningkatkan permeabilitas usus sehingga nutrisi lebih mudah diserap. Golongan obat sistem pencernaan. Obat-obatan sistem pencernaan digolongkan berdasarkan tempat kerja, mekanisme kerja, atau tujuan penggunaannya. Berdasarkan tempat kerja, obat-obatan sistem pencernaan digolongkan menjadi 1. Obat-obatan yang bekerja di rongga mulut. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati kondisi seperti sariawan, sakit gigi, dan bau mulut. 2. Obat-obatan yang bekerja di lambung. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati kondisi seperti tukak lambung, GERD, dan gastritis. 3. Obat-obatan yang bekerja di usus halus. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati kondisi seperti intoleransi laktosa, penyakit celiak, dan diare. Obat-obatan yang bekerja di usus besar. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati kondisi seperti sembelit, diare, dan kolitis ulceratif. Berdasarkan mekanisme kerja, obat-obatan sistem pencernaan digolongkan menjadi 1. Obat-obatan yang mengurangi produksi asam lambung. Obat-obatan ini bekerja dengan berbagai cara, termasuk menghambat sekresi asam lambung. Obat-obatan ini bekerja dengan memblokir reseptor histamin H2 atau reseptor pompa proton atau PPI. Mengurangi produksi gastrin. Obat-obatan ini bekerja dengan memblokir reseptor gastrin. 2. Obat-obatan yang mengurangi peradangan. Obat-obatan ini bekerja dengan cara termasuk menghambat produksi sitokin proinflamasi. Obat-obatan ini bekerja dengan memblokir reseptor sitokin proinflamasi, mengurangi produksi prostaglandin. Obat-obatan ini bekerja dengan menghambat enzim sikloksigenase atau COX. 3. Obat-obatan yang meningkatkan
motilitas usus, obat-obatan ini bekerja dengan berbagai cara, termasuk mengaktifkan reseptor serotonin 5-HT4. Obat-obatan ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas otot polos usus, mengurangi aktivitas reseptor dopamin D2. Obat-obatan ini bekerja dengan mengurangi aktivitas otot polos usus. Obat-obatan meningkatkan penyerapan nutrisi. Obat-obatan ini bekerja dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan produksi enzim pencernaan. Obat-obatan ini bekerja dengan meningkatkan produksi enzim pencernaan seperti laktase dan protease, meningkatkan permeabilitas usus. Obat-obatan ini bekerja dengan meningkatkan permeabilitas usus sehingga nutrisi lebih mudah diserap. Berdasarkan tujuan penggunaan obat-obatan sistem pencernaan digolongkan menjadi obat-obatan untuk mengobati penyakit. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati kondisi medis tertentu seperti tukak lambung, Green, dan penyakit keliak. Obat-obatan ini mengobati gejala. Obat-obatan ini digunakan untuk mengobati gejala tertentu seperti mual, muntah, dan diare. 3. Obat-obatan untuk meningkatkan fungsi pencernaan. Obat-obatan ini digunakan untuk meningkatkan fungsi pencernaan seperti produksi enzim pencernaan dan mobilitas usus. Mekanisme kerja sistem obat pencernaan. Mekanisme kerja obat sistem pencernaan bervariasi tergantung pada jenis obat dan kondisi yang diobati. Secara umum, obat sistem pencernaan bekerja dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi produksi asam lambung. Asam lambung adalah zat yang penting untuk pencernaan, tetapi dapat mengiritasi lapisan lambung jika diproduksi berlebihan. Obat-obatan yang mengurangi produksi asam lambung digunakan untuk mengobati kondisi seperti tukak lambung, GERD, dan gastritis. Yang kedua, mengurangi peradangan. Peradangan adalah respon alami tubuh terhadap cedera atau infeksi. Namun, peradangan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan. Obat-obatan yang mengurangi peradangan digunakan untuk mengobati kondisi seperti kolitis, ulseratif, dan penyakit Crohn. Yang ketiga, meningkatkan motilitas usus. Motilitas usus adalah gerakan otot yang membantu makanan bergerak melalui saluran pencernaan. Obat-obatan yang meningkatkan motilitas usus digunakan untuk mengobati kondisi seperti sembelit dan diare. Yang keempat, meningkatkan penyerapan nutrisi. Nutrisi diserap dari saluran pencernaan ke dalam aliran darah. Obat-obatan yang mengurangi produksi asam lambung bekerja dengan berbagai cara, termasuk yang pertama, menghambat sekresi asam lambung. Obat-obatan ini bekerja dengan memblokir reseptor histamin H2 atau reseptor pompa proton atau PPI. Yang kedua, mengurangi produksi gastrin. Obat-obatan ini bekerja dengan memblokir reseptor gastrin. Obat-obat yang mengurangi peradangan bekerja dengan berbagai cara, termasuk 1. Menghambat produksi sitokin proinflamasi. Obat-obat ini bekerja dengan memblokir reseptor sitokin proinflamasi. 2. Mengurangi produksi prostaglandin. Obat-obatan ini bekerja dengan menghambat enzim cyclooxygenase atau COX. Obat-obat yang meningkatkan mobilitas usus bekerja dengan berbagai cara, termasuk 1. Mengaktifkan reseptor serotonin 5-HT4. Obat-obatan ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas otot polos usus. 2. Mengurangi aktivitas reseptor dopamin D2. Obat-obatan ini bekerja dengan mengurangi aktivitas otot polos usus. Obat-obatan yang meningkatkan penyerapan nutrisi bekerja dengan berbagai cara, termasuk 1. Meningkatkan produksi enzim pencernaan. Obat-obat ini bekerja dengan meningkatkan produksi enzim pencernaan seperti laktase dan protease. 2. Meningkatkan permeabilitas usus. Obat-obatan ini bekerja dengan meningkatkan permeabilitas usus sehingga nutrisi lebih mudah diserap.
Farmakokinetik obat sistem pencernaan. Farmakokinetik obat sistem pencernaan adalah studi tentang bagaimana tubuh memproses obat-obatan yang diberikan melalui saluran pencernaan. Proses ini melibatkan 4 tahap utama, yaitu absorpsi. Obat-obatan memasuki aliran darah setelah diserap dari saluran pencernaan. Absorpsi obat-obatan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk ukuran partikel obat, pH lambung, dan waktu pengosongan lambung. Distribusi obat-obatan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Distribusi obat-obatan dipengaruhi oleh ukuran obat, kelarutan obat, dan protein pengikat obat. Metabolisme obat-obatan diubah menjadi bentuk yang lebih mudah diserap atau diekskresikan oleh hati. Metabolisme obat-obatan dipengaruhi oleh enzim hati dan usia pasien. Ekskresi obat-obatan dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal, usus, dan paru-paru. Ekskresi obat-obatan dipengaruhi oleh kelarutan obat, pH urin, dan fungsi ginjal. Sediaan farmasi obat sistem pencernaan. Ibuprofen bekerja dengan mengurangi hormon yang menyebabkan inflamasi dan nyeri tubuh. Aktivitas analgesik atau penahan rasa sakit. Ibuprofen bekerja dengan cara menghambat kerja enzim siklooksiggenase yang berimbas pada terhambatnya sintesis prostalagin, yaitu suatu zat yang bekerja pada ujung-ujung saraf yang sakit. Loperamide meningkatkan tonus sphincter anus sehingga dapat mengurangi intopinesia dan urgensi. Loperamide sulit mencapai sirkulasi sistemik karena mempunyai afinitas yang tinggi terhadap dinding usus dan mengalami metabolisme lintas pertama yang tinggi. Laktulosa bekerja dengan cara meningkatkan volume kotoran dan melunakkannya. Aktivitas ini akan menyebabkan peningkatan bunyi usus, perasaan kembung, serdawa, frekuensi buang angin yang meningkat, dan diare. Famotidin adalah obat golongan antagonis reseptor H2 yang mengurangi produksi asam lambung dengan menghambat reseptor H2 di sel-sel perut. Ini mengurangi jumlah asam yang diproduksi, membantu mengatasi kondisi seperti tukak lambung atau penyakit reflux gastroesophageal atau GERD. Aritromisin adalah antibiotik golongan makrolida yang bekerja dengan menghambat produksi protein dalam bakteri. Ini terikat pada subunit ribosom bakteri, mengganggu proses pembentukan protein yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, membantu dalam mengatasi infeksi bakteri seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit, dan lainnya.